Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kita pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 11 September 2023. Saya akan membacakan surah Ar-Rahman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Surah ini diberi nama dengan surah Ar-Rahman. Kenapa diberi surah Ar-Rahman? Salah satunya adalah li'annaha mustamilatun ala ni'amin azimah. Karena di dalam surah Ar-Rahman itu mengandung nikmat-nikmat yang besar. Maka kemudian namanya diberi nama dengan Ar-Rahman. Kenapa? Kalau mengandung nikmat-nikmat yang besar di dalamnya, mengandung penjelasan nikmat-nikmat yang besar di dalamnya, kemudian diberi nama Ar-Rahman. Karena definisi daripada Ar-Rahman adalah li'anna Ar-Rahman huwa al-mun'im bi jalailin ni'am. Karena yang definisi daripada Ar-Rahman adalah al-mun'im, zat yang memberikan nikmat, bi jalailin ni'am, dengan nikmat-nikmat yang agung, nikmat-nikmat yang besar. Ar-Rahman adapun zat yang memberikan nikmat-nikmat yang besar, Allamah mengajarkan, Allah Ar-Rahman mengajarkan man sya'ah, man kepada orang, sya'ah yang Allah berkehendak kepadanya untuk diajari oleh Allah. Siapa yang dimaksud dengan man di sini adalah min ibadi insan wa jinnan wa malakan. Yang dimaksud daripada man di sini orang dimaksud adalah manusia, jin, dan para malaikat. Diajarkan oleh Allah Al-Qur'anah, kepada Al-Qur'an. Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha memberikan nikmat-nikmat yang besar, mengajarkan kepada manusia, mengajarkan kepada jin, mengajarkan kepada malaikat tentang Al-Qur'an. Mengajarkan bagaimana bisa membaca Al-Qur'an, mengajarkan bagaimana bisa memahami Al-Qur'an, dan mengajarkan bagaimana cara mengamalkan daripada apa yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita belajar kepada guru itu adalah salah satu pelantara yang dibuat oleh Allah untuk menyampaikan Al-Qur'an itu kepada kita. Nah, kalau kemudian kita berpikir kalau seperti itu, nggak usah kita hormat kepada guru. Karena yang mengajarkan kita adalah Allah, bukan guru. Guru itu cuma sebagai pelantara. Karena guru sebagai pelantara mengajarkan Al-Qur'an kepada kita, maka Al-Qur'an itu tidak akan sampai kepada kita jika tidak ada pelantara. Itu secara akdiahnya, secara nalarnya. Walaupun kalau secara kekuasaan Allah, kudrahnya Allah, Allah bisa menyampaikan Al-Qur'an itu tanpa guru. Langsung mengilhamkan, dan bagaimanapun Allah itu Maha Kuasa. Cuma secara nalarnya tidak akan tersampaikan Al-Qur'an itu tanpa guru. Maka karena tidak tersampaikan Al-Qur'an itu tanpa guru, maka wajib bagi kita untuk menghormati guru itu sendiri. Bagaikan kita hormat kepada Pak Bupati, kemudian Pak Bupati menyuruh ajudan untuk menyampaikan surat kepada kita. Maka surat itu sampai disebabkan oleh ajudan tersebut mengantarkannya kepada kita. Maka kemudian kita mesti mengatakan kepada ajudan, terima kasih Pak Ajudan, engkau telah menyampaikan surat Bupati ini kepada saya, dan sampaikan pula terima kasih saya kepada Pak Bupati. Nah, pastinya kita mengatakan seperti itu. Lah begitu juga kita belajar Al-Qur'an kepada seorang guru, yang guru itu adalah sebagai perantara dari Allah.
maka kita hormat kepada guru dan kita beri terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan sogianya mengajarkan Al-Qur'an kepada kita. Dan pelajaran daripada Al-Qur'an itu, mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an adalah satu nikmat yang besar. Makanya kemudian Allah menyebutkan Ar-Rahman di awal, karena itu adalah nikmat yang besar. Makanya hadis mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi pelajaran yang terbaik adalah pelajaran Al-Quran. Kalian yang terbaik adalah kalian yang belajar Al-Quran. Kemudian khalaqal insana, khalaqah menciptakan Ar-Rahman, Allah, al-insana kepada manusia. Kita diciptakan oleh Allah sebagai manusia, itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang besar dengan diciptakannya kita sebagai manusia. Tidak diciptakannya kita menjadi hewan. Karena dengan kita diciptakan manusia, maka secara otomatis Allah memuliakan kita daripada yang lain, daripada makhluk-makhluk Allah yang lain, daripada hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Dalam ayat yang lain, walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar Allah memuliakan anak keturunan Adam. Artinya Allah memuliakan manusia daripada yang lainnya. Maka bersyukurlah kita kepada Allah atas diciptakannya kita sebagai manusia. Kita lebih mulia daripada yang lain. Tapi bila mana kita mulia jika kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan juga mengamalkan daripada Al-Quran. Tapi kalau kita tidak mengamalkan, tidak mempelajari Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, dan kita tidak mengamalkan Al-Quran, maka kita itu bisa lebih hina, lebih rendah daripada hewan sekalipun. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Paling rendah yang rendah kita bila mana kita tidak mengamalkan Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, tidak mempelajari Al-Quran. Karena di situ tingkat kemuliaan kita. Sehingga dengan kita belajar, memahami dan mengamalkan, maka masuklah kita kepada tingkatan takwa Allah, takut kepada Allah. Nah, dengan takut kepada Allah itulah lalu kemudian kita dimuliakan oleh Allah. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak banyak seperti hewan, bahkan lebih balhum adol, bahkan lebih parah, lebih rendah, lebih hina daripada hewan. Buktinya kita dimuliakan selama kita masih hidup. Karena kita punya akal nih, coba kalau kita sudah mati, kalau kita bukanlah orang yang baik, maka kita di situ kelihatan bahwa kita hina, sangat hina daripada hewan. Kalau kita mati, kemudian kita potong paha kita potong tangan kita, kemudian kita goreng, kita jual, nggak akan laku. Sementara ayam, asalkan disembelih sesuai dengan syariat, lalu kemudian sayapnya dipotong atau kakinya dipotong, dadanya dipotong, kemudian digoreng, jadilah lalapan, dijual, laku. Artinya kalau kita berpikir seperti itu, kadang hewan itu lebih mahal daripada kita, lebih mulia, seakan-akan lebih mulia daripada kita kalau kita tidak belajar Al-Quran, tidak memahami Al-Quran, dan tidak mengamalkan daripada Al-Quran itu sendiri. Maka kemuliaan kita ditentukan seberapa bisanya kita untuk mengamalkan syariat Islam yang dibawa oleh Rasulullah lewat Al-Quran. Khalaqal insan,
Allah menciptakan al-insan kepada manusia. Allamahul bayan. Allah mengajarkan kepada manusia tersebut al-bayan, kepada berbicara. Di sini di tafsirnya disebutkan an-nutqah, dapat berbicara. Kita manusia dibedakan dengan hewan. Bedanya adalah kita bisa berbicara, hewan tidak bisa bicara. Kita punya akal, hewan tidak punya akal. Lah, dengan punya akal itu lalu kemudian kita bisa membayangkan, bisa menerangkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Maka kalau kita kolerasikan ayat ini dengan hadis tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka sama dengan dikolerasikan dengan allamal Quran, Allah mengajarkan Al-Quran. Kemudian allamahul bayan, Allah mengajarkan kepada orang itu untuk menjelaskan daripada Al-Quran itu. Artinya untuk mengajar. Jadi yang terbaik adalah orang yang belajar Al-Quran, dan yang terbaik adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kemudahan-kemudahan, diberikan hidayah oleh Allah untuk kita mencintai daripada Al-Quran. Kita bisa mau belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan kita bisa mengamalkan Al-Quran. Bahkan kita bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita akan mendapatkan syafaat daripada Al-Quran dan syafaat daripada orang yang membawa Al-Quran, dan mendapatkan ridho di Allah sang pemberi Al-Quran itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.